dosanya, maka kita bisa bertobat. Betul ya? Untuk percaya kita bertobat adalah dosa yang tidak percaya kepada Allah. Dosa yang tidak percaya kepada Allah sama dengan dosa yang saya mencari Allah. Kita harus memahami tentang ini ya. Karena dari taman Eden, manusia ingin menjadi seperti Allah, maka diusir dari taman Eden. Artinya jatuh dalam dosanya. Realita jatuh dalam dosa adalah kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Karena itu untuk percaya, untuk hidup berpusat pada Allah, harus bertobat dosa yang ingin menjadi seperti Allah. Ini sangat-sangat penting. Kenapa jemaat tidak bertumbuh iman? Saya merasa kebanyakan alasannya dari di sini. Mereka tidak bertobat. Walaupun mereka bertobat, dosa kebohongan, dosa mencuri, dosa lain-lain, tapi jika tidak bertobat, dosa yang menjadi Allah sendiri, menjadi dirinya sendiri, menjadi Allah. Oleh karena itu, walaupun menerima Yesus, di dalam hati saya ada dua Allah. Bisa mengerti ya? Satunya saya menerima Yesus, satunya adalah saya sendiri. Yang anehnya adalah ketika dua Allah berkelahi, siapa yang menang? Saya menang. Saya menang. Betul atau tidak? Karena saya menang, berarti Allah tidak berfungsi dengan benar. Maka saya tidak bisa menikmati berkat Tuhan dan iman saya tidak bertumbuh. Oleh karena itu, Yohanes Pembaptis juga berkata bahwa bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus juga berkata bahwa bertobatlah dan percayalah Injil. Karena pertobatan ini tidak terjadi, maka imannya tidak terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus mengecek tentang ini, kapan bertobat. Jika menjadi Allah, tidak mungkin Allah akan bekerja, karena Allah, kita menjadi musuh Allah. Ya, di sini dekat dengan istana kan. Ketika presidennya datang di sini, coba berteriak di depan istana, akulah presiden Republik Indonesia. Coba berbicara demi apa yang saudara-saudara katakan. Alami. Apalagi di depan Allah, akulah Allah, walaupun tidak berbicara dengan mulutnya ya, tapi dalam perbuatannya seringkali kita berkata bahwa akulah Allah, maka saya memilih sesuai dengan pikiran saya, sesuai dengan kesukaan saya. Bagaimana Allah akan lakukan untuk kita? Bagaimana kita akan diberkati oleh Tuhan? Pertobatan itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Saya hidup sesuai dengan keinginan saya, sesuai dengan pikiran saya, sesuai dengan pengalaman saya. Saya berharap di dalam gereja jangan berbicara tentang ini. Seringkali cuma berkata bahwa pikiran saya tidak bisa, pengalaman saya tidak berhasil. Bagaimana berbicara demikian di dalam gereja? Kalau jika ada jemaat berbicara demikian, usir aja, usir aja. Usir aja. Seharusnya apa? Saya berdoa, saya merasa ini adalah kehendak Tuhan. Saya merasa Tuhan berkenan hal ini. Karena gereja adalah tubuh Kristus. Amin. Amin. Kalau begitu kita harus berbicara. Saya berdoa dan saya merasa ini adalah kehendak Tuhan. Saya merasa Tuhan berharap ini. Saya merasa Tuhan berkenan hal ini. Harus berbicara demikian. Untuk itu,
panitia perancang harus kasih tahu apa yang kita bahasnya. Tiba-tiba setelah selesai ibadah ada panitia perancang, silakan untuk tentang apa? Nggak tahu. Kapan akan mengecek ini kehendak Tuhan atau tidak? Oke, jika Tuhannya tidak diganti dalam seluruh kehidupannya, imannya tidak harus diganti Tuhan. Dulunya saya menjadi Tuhan, dulunya saya memilih, tapi sekarang saya selalu bertanya kepada Tuhan, selalu bertanya kepada Tuhan, selalu mengikuti bimbingan Tuhan. Jika tidak demikian, kita menganggap tidak memiliki iman. Yaitu jika tidak ada perubahan, belum diselamatkan. Apa artinya belum diselamatkan? Kita harus menginjili, kita harus mengajar. Jika kita mengajar demikian, gerejanya tidak akan bertumbuh, jemaatnya tidak akan bertumbuh. Tanpa pertobatan tidak ada iman yang benar. Iman yang benar. Sejak Taman Eden, semua manusia sudah terbiasa hidup sebagai Allah. Hidup sebagai Allah. Mereka lebih bersandar pada pengalamannya, pengetahuannya, dan kesukaannya. Oleh karena itu, tidak bisa mencari kehendak Tuhan dan tidak bisa mengalami kuasa Tuhan. Dosa yang paling besar adalah tidak percaya kepada Yesus. Amin. 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 Coba saya sering berbicara, coba berteriak di depan istana, aku adalah presiden Indonesia. Apa yang kau alami? Tidak ada dosa yang lebih besar seperti itu. Betul kan? Tapi dalam gereja, dalam iman jemaat sering kali terjadi hal ini. Jika Yesus adalah Tuhan, jika Yesus adalah Tuhan. Nah, ketika saya berbicara demikian, iman adalah percaya ada Allah dan percaya bahwa Allah memberi upah. Kalau kita hidup demikian, kita akan diselamatkan. Karena Tuhan akan membimbing kita. Karena kita bertanya dan Tuhan membimbing kita, maka sampai di surga kita akan masuk demikiannya. Tapi kalau begitu, banyak orang bertanya kepada saya, Alkitab berkata bahwa tanpa Yesus tidak ada keselamatan. Tanpa Yesus tidak ada orang yang datang kepada Bapa. Bagaimana ini? Saya berani berkata bahwa Yesus menunjukkan bahwa ada Allah. Yesus membuktikan ada Allah karena perkataannya, karena mujizatnya, karena kehidupannya. Setelah itu, ia menunjukkan bagaimana ia hidup bersama-sama dengan Allah. Anak manusia tidak dapat melakukan apa-apa dari dirinya sendiri. Ketika kita membaca ayat itu, kita menganggap Yesus bukan Allah. Tapi saudara-saudara ingat ya, walaupun Yesus adalah Allah, ia selalu bersama-sama dengan Allah. Ia selalu bersama-sama dengan Allah. Ketika manusia melihat di mana Allah kerja, anak manusia mengikuti. Ini adalah cara pelayanan kita. Dengan demikian Yesus membuktikan ada Allah. Yesus membuktikan bagaimana ia percaya Allah, bagaimana ia bekerja bersama-sama dengan Allah. Oleh karena itu, cara hidup Yesus adalah cara hidup yang benar. Kita belajar tentang itu. Yesus hidup sesuai dengan kehendaknya, kehendak Allah. Yesus hidup sesuai dengan cara Allah. Yesus melakukan maksud Allah. Dari situ, saudara-saudara bisa melihat ya, cara hidup iman kita. Jika Yesus adalah juru selamat, Anda harus mencari Dia. Amin. Amin. Apakah ia hanya menjadi juru selamat kerohanian kita saja?
Apakah ia tidak bisa menjadi juru selamat kemiskinan saya? Apakah ia tidak bisa menjadi juru selamat masalah anak saya? Apakah ia tidak bisa menjadi juru selamat masa depan saya? Kalau kita percaya ia adalah juru selamat, tidak ada pilihan lain. Kita mencari dia, kita bertanya kepada dia, kita minta tolong kepada dia. Tapi setiap hari kira-kira berapa persen saudara-saudara bertanya kepada Tuhan? Kira-kira berapa persen? Kira-kira berapa kali bertanya kepada Tuhan? Seharusnya setiap saat, tapi secara realitanya kira-kira berapa kali bertanya? Sejak bangun sampai tidur kira-kira berapa kali? Kelihatannya kebanyakan orang, termasuk saya, tidak hidup dengan iman. Benar atau tidak? Kita harus mengubah ini. Kita harus mengubah ini. Jika kita mengubah tentang ini, kita tidak bisa menikmati kuasa Tuhan. Juga harus bersandar pada Dia. Apa yang Dia katakan, kita harus menaati. Tidak ada pilihan lain. Melakukan dengan kuasanya. Melakukan dengan kuasanya. Tidak melakukan pikiran atau caranya sendiri. Kalau kita melakukan pikirannya dan pengalamannya, hikmahnya sendiri, berarti kita tidak memiliki iman. Oleh karena itu, jawabannya keakraban dengan Tuhan. Kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, otomatis kita mencari Dia, kita akrab dengan Dia. Keakrab dengan Dia adalah realita iman, bukti imannya. Oleh karena itu, jika kita memiliki iman dan kita hidup dengan iman, kita harus hidup berpusat pada Allah. Berpusat pada Allah. Apa artinya berpusat pada Allah? Kita menggunakan pahannya Allah. Pahan Allah. Amin. Dalam pahan Allah termasuk materi, termasuk perasaan Allah, pandangan Allah, pikiran Allah. Ini semuanya termasuk pahan Allah. Suatu hari saya berbicara kepada jemaat. Tapi jemaat tiba-tiba marah pada saya. Saya berpikir mana yang salah, mana yang saya salah. Saya pikir-pikir ternyata tidak salah. Tapi dia marah pada saya. Karena itu saya bertanya kepada Tuhan, kenapa hari ini terjadi? Apa kesalahan saya? Apa maksud saya? Tuhan, saya bertanya kepada Tuhan. Pada waktu itu Tuhan berbicara kepada saya, apakah kau menganggap dia marah padamu? Ya, dia marah pada saya. Tapi Tuhan bilang, dari pandangan saya, ia berteriak minta tolong. Bisa mengerti ini ya? Karena ia memiliki luka batin yang agak serius. Karena ada luka batin, maka ia meledak kemarahannya kepada saya. Saya menafsirkan ia marah pada saya, tapi Tuhan berpikir ia sedang berteriak minta tolong. Bisa mengerti ini ya? Kalau dulu saya akan berkelahi dengan dia, saya selalu bilang untuk membela diri saya. Tapi saya bertanya, apa maksud Tuhan? Kenapa hari ini terjadi? Tuhan bilang, dia bukan marah padamu, tapi dia berteriak, selamatkan aku, tolonglah aku. Kenapa kau tidak mendengar demikian? Ini menggunakan pahan Allah. Bangsa Israel masuk di dalam padang gurun. Apakah Allah tidak tahu padang gurun tidak ada air, tidak ada makanan? Tahu. Kenapa dia membawa bangsa Israel di padang gurun? Karena ada maksud Tuhan. Betul atau tidak?
rencana Tuhan. Tapi bangsa Israel tidak mau tahu maksud Tuhan, rencana Tuhan. Hanya ngomel-ngomel. Aku makan, aku mati, aku mati. Betapa bayangannya di Mesir, betapa bayangannya di Mesir. Karena itu Tuhan murka, Tuhan murka. Kita harus menggunakan tahan Allah. Tadi saya bilang, dalam kehidupan saya, kesal yang paling besar adalah saya menaati perkataan ayah saya. Aku tidak mampu menyekolahkan kamu sampai universitas. Karena pada waktu itu saya belum percaya kepada Tuhan, belum mengenal Alkitab. Oleh karena itu saya masuk SMK. Kalau saya belajar universitas sehingga belajar bahasa Inggris, mungkin saya lebih dipakai oleh Tuhan. Tapi di dalam Yesaya pasal 45 ayat 5 berkata bahwa aku akan membuka pintu-pintu besi di depanmu. Aku akan memberi harta yang terpendam kepadamu. Saya sama-sama besar tentang itu. Karena di dunia ada banyak harta-harta yang terpendam oleh Allah. Kalau saya percaya pada waktu SMP, mungkin saya bilang kepada Tuhan, tidak apa-apa, walaupun Bapak tidak menyekolahkan universitas sampai universitas, tidak apa-apa. Sampai SMA saja, yang lainnya saya lakukan. Karena itu, ketika saya berdiam, remaja-remaja saya selalu menyampaikan khotbahnya tadi, Yesaya pasal 45, yang janji Allah kepada Raja Kores. Aku berjalan di depanmu, membuka pintu-pintu besi bagimu, dan akan memberikan harta terpendam kepadamu. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Kita menggunakan bahan Allah. Yang kedua adalah untuk maksud Allah. Maksud Allah. Maksud Allah itu lebih penting daripada maksud kita. Tapi kebanyakan orang menghidup untuk maksudnya sendiri. Pendeta-pendeta juga sama. Jemaat juga sama. Mereka tidak mencari maksud Allah, mementingkannya maksudnya sendiri. Sehingga mereka tidak bisa hidup bersama-samanya. Allah merencanakan seperti ini, tapi saya merencanakan ini. Tidak mungkin menyerahkan Allah. Juga kita harus ingat, kalau kita hidup maksud sendiri 1%, tapi maksud Allah 99%, Allah menganggap sama sekali tidak hidup dengan maksud Allah. Sama sekali tidak menganggap hidup maksud Allah. Coba pikirkan ya. Jemaat berdoa untuk pendeta. Kiranya Tuhan memberkati pendeta kami, supaya pendeta kami sehat dan baik, sehingga dia menyampaikan khotbah dengan baik. Apa maksudnya? Khotbahnya tidak baik. Fokus pada diri sendiri. Fokus pada dirinya sendiri. Artinya ini, Tuhan, khotbah pendeta jelek. Kiranya Tuhan memberkati pendeta supaya aku menikmati firman Tuhan. Pusatnya siapa? Diri sendiri. Jika jemaat berdoa demikian, apakah saudara-saudara senang? Kiranya Tuhan memberkati gereja kami, supaya gereja kami bertumbuh dan menjadi gereja yang besar. Di baliknya, ketika saya mengembalakan gereja besar, akan dihormati oleh banyak orang. Akan jadi ketua sinode. Maka saya akan memiliki mobil yang baik.
pastor yang baik. Secara jujur, apakah tidak ada maksud seperti itu?